Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Masri dan rombongan dari Provinsi Kabupaten Pamekasan, Kepala Dinas Kominfo Sandi yang diwakili oleh Mbak Mega dan Mbak Esti, rekan-rekan sekalian undangan hadirin pada acara sosialisasi terkait informasi publik pada pengadaan jasa ini. Sebenarnya tadi saya sempat pengipasan juga ini malah tentang keterbukaan informasi. Tapi tadi sudah sempat rasan. Jadi karena di bidang kami lebih ke bidang pengadaan barang jasa, nanti ini sebenarnya bukan sosialisasi, lebih ke istilahnya kita sharing saja ya. Karena kita juga ada beberapa hal yang kita masih seringkali juga belum nemu ini gimana baiknya. Seperti tadi yang ditanyakan Mbak Rita nih ya, langsung Mbak Rita sama Mas Yuda langsung masuk pengadaan barang jasa. Nanti coba saya urutkan mulai satu-satu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keterbukaan informasi peran publik dalam pengadaan barang jasa. Selama ini Bapak Ibu sekalian, saya boleh persoal ini dari unsur mana saja? Saya dari dinas, dari BUMD kan ya, desa. Selain perangkat daerah dan BUMD ada BLUD. Oh, pas ada BLUD. Oke, jadi ada beberapa hal terkait pengadaan barang jasanya sebelum saya masuk ke keterbukaan informasi peran publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang 14 2008 tentang KIP ya, keterbukaan informasi publik. Tadi sekilas sebenarnya hampir sama materinya dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Polisi, sama ya, kok keterbukaan informasi pada pengadaan barang jasa. Cuma saya sedikit penekanan di bidang pengadaan barang jasa. Tadi sudah disampaikan definisi dari pengadaan barang jasa. Nah, saya boleh tahu teman-teman sekalian ini jadi sudah banyak berpengalaman ini tokoh-tokoh di pengadaan barang jasa ini, Mas Donan, Mas Purniato, ya, sudah pakar-pakar juga. Saya ingin tahu gambaran teman-teman atau definisi tentang pengadaan barang jasa itu apa? Ada yang besok? Monggo. Biar nanti bisa ada gambaran yang atau persepsi yang sama tentang pengadaan barang jasa. Ada yang ingin menyampaikan? Mas Donan? Gak apa-apa. Oke, tadi disampaikan sebenarnya sama definisinya, yaitu tata cara pengadaan barang jasa. Mungkin lanjut Mas Pandi. Ini kalau tentang informasi publik tadi sudah disampaikan, saya nggak bisa cerita banyak. Saya coba penekanan di yang nomor 2, pengadaan barang jasa, yaitu atau sebenarnya disebut pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu kegiatan pengadaan barang jasa pada KLPD, Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah, itu dengan bersumber dari APBD, dari APBN, dan prosesnya dimulai dari sejak identifikasi sampai ke serah terima. Jadi dua poin penting dalam pengadaan barang jasa yaitu sumber dari APBD dan APBN. Ini yang diatur dalam Perpres 21 2021. Makanya tadi sempat saya menanyakan, ada bapak ibu yang bertugas di luar perangkat daerah seperti BUMD, desa, BLUD, itu regulasi pengadaannya tidak menggunakan Perpres 22 menggunakan aturan sendiri. Bahkan itu cenderung untuk lembaga itu adalah dengan pengadaan barang yang dikecualikan. Nanti ada sebenarnya ada regulasi tersendiri yang mengatur untuk BLUD, BUMD juga desa. Nah, khusus BUMD sekilas info aja. Nah, saya info di mana yang BUMD? Enggak. Budi? PDAM ya. Oh, kalau ini saya tahu Pak Direktur ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saja kalau di BLUD pada layanan daerah, karena tidak diatur dalam Perpres, maka harus diterbitkan peraturan bupati itu sendiri yang mengatur pengadaan barang jasa di BLUD.
karena tidak menggunakan, terutama untuk belanja atau pada barang yang tidak menggunakan APBD, yaitu menggunakan dana BLUD. Jadi sudah disebutkan peraturan Bupati tentang PBJ ada BLUD. Demikian juga di desa juga sudah diterbitkan peraturan Bupati tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah, sementara yang BUMD tahun ini sedang dikoordinasikan Mas dan dirumuskan oleh leading sektor dalam hal ini yaitu bagian perekonomian beda. Harapannya itu nanti bisa lebih kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Jadi yang pertama tadi tentang sumbernya APBD. Kemudian tahapannya itu sejak dari identifikasi sampai ke serah terima. Jadi tadi juga sekilas sumber dari provinsi sudah disampaikan 3 tahapan ya, perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan. Kurang lebih seperti itu, tapi lebih utuhnya yaitu sejak dari identifikasi. Identifikasi itu sebelum perencanaan. Perencanaan itu salah satu unsurnya yaitu identifikasi. Taruhlah untuk rencana tahun ini itu dilaksanakan untuk pelaksanaan tahun depan. Jadi seperti hari ini Dewan DPRD mengundang perangkat daerah untuk penyusunan KUH PPAS tahun 2023. Nah, di sini sudah masuk tahap perencanaan. Pelaksanaannya kapan? Tahun depan, anggaran 2023. Itu juga masuk tahapan dari perencanaan, tahapan dari pengadaan barang. Jadi sejak identifikasi, kemudian sampai ke pelaksanaan, sampai ke serah terima. Itu perencanaan. Kemudian tadi juga ada tahapan kedua yaitu tahapan pemilihan. Maaf, disebutkan pemilihan penyedia ya. Jadi pengadaan barang jasa itu pemilihan penyedia itu salah satu dari 2 metode utama, yaitu yang pertama swak kelola, yang kedua penyedia. Itu banyak sebenarnya. Maaf Mbak Nika, Mbak Esti, alokasinya berapa jam? Sampai siang? Oh iya, nanti maaf. Panjang lebar ya kalau kita tahu pengadaan tadi, coba saya ringkas sebisa mungkin ya. Harapannya meskipun saya ringkas tetap beberapa poin, tapi tetap tahunya bisa mendapatkan intinya gitu. Jadi lanjut aja 2. Nah ini sekilas tadi yuk. Karena judulnya ada keterbukaan ya, saya ini menyiapkan materi informasi publik. Secara umum detail tadi disampaikan oleh narasumber, tapi yang kami pegang, yang kami pantau atau yang kami jadikan panduan itu bahwa informasi publik itu ada 2 jenis. Yang pertama informasi yang terbuka, itu ada 3 jenis juga, di dalamnya sub jenis ya, yaitu mulai dari yang harus berkala, kemudian serta-merta dan setiap saat. Kemudian jenis informasi kedua yaitu informasi yang dikecualikan. Nah ini buat simpan belajar. Oke, aku agak Mas. Lanjut. Masuk ke pengadaan barang jasa. Ini buat gambaran umum ya, bahwa pelaku pengadaan barang jasa itu sesuai Perpres 12/2021 itu terdiri dari PKKPK, kemudian PPK, pejabat pengadaan, usaha pemilihan, akhir pengadaan, penyelenggara, swak kelola dan penyedia. Jadi ada 7-8 pelaku pengadaan. Ini sebenarnya sudah dikurangi. Ada satu lagi PPHP, pejabat penerima hasil pengadaan, tapi sudah dihapus dari ini dan dialihkan menjadi salah satu tugas dari PPKOM. Kenapa saya sebutkan pelaku pengadaan tak sebut di sini? Itu karena masing-masing itu memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, dan itu nanti akan muncul dalam tatanan atau tahapan di pengadaan barang jasa, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan sampai ke pelaksanaan kontrak. Itu hanya pihak-pihak itu yang berkaitan, yang menjadi pelaku pengadaan. Lanjut. Nah ini tahapan. Ini sekaligus sedikit banyak nanti jawabnya ditanyakan kepada kita ya. Tadi saya sampaikan bahwa tahapan pengadaan sejak dari identifikasi sampai ke serah terima. Nah pada rentan antara identifikasi
identifikasi sampai ke serah terima itu ada banyak pihak yang terlibat, tidak hanya PPK saja, tidak hanya pejabat pengadaan saja, tidak hanya PPK saja, tapi seperti ini. Ya, yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan itu yang akan terlibat langsung atau yang punya kewenangan yaitu masih di perangkat daerah. Misalkan di Mas Bidang ya, di BKD untuk mau merencanakan kegiatan Mas biasanya di BKD pendataan pajak tahun 2023. Maka yang merencanakan kan nggak mungkin dari OPD lain loh, yang memiliki tupoksi di BKD. Perencanaannya ditetapkan, diidentifikasi dulu juga, diidentifikasi untuk melaksanakan sosialisasi, misalnya sosialisasi pajak 2023. Itu identifikasinya dibutuhkan apa? Kebutuhan fisiknya apa? Waktu yang dibutuhkan berapa hari? Gitu. Desain kegiatannya di mana? Apa aja yang dibutuhkan? Berapa alokasi anggaran? Berapa personel yang dibutuhkan? Itu tahapan dalam identifikasi perencanaan. Ini baru rencana loh, Mas. Oke. Misalkan dilaksanakan tahun depan, pasti harus punya rencana. Tidak bisa serta-merta kegiatan ini sudah didadak tahun ini, wah ini nanti sudah berapa 5 orang. Ini perencanaan bagus harus didadak ke depan. Nah, yang berwenang menetapkan perencanaan itu yaitu PA, penggunaan anggaran, KPA dan PPK. Kemudian jika sudah terbit perencanaan nanti munculkan itu kan beberapa dokumen tadi yang disampaikan sekilas, kemudian disampaikan dalam Perti 2021 tadi ada di dalamnya bentuk fisiknya ada mungkin KK, spektek, HPS dan sebagainya. Itu beberapa item contoh dengan perencanaan. Kemudian tahapan kedua itu pemilihan penyedia. Saya langsung nyebut pemilihan penyedia. Sebenarnya di sini masih bisa memungkinkan pelaksanaannya tidak melalui penyedia, yaitu melalui swakelola. Tapi saya contohkan penyedia karena kita di bagian pengadaan pajak lebih konsentrasi di pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia pun di tempat kami itu spesifik hanya pada pekerjaan dengan nilai di atas 200 dan melalui metode tender cepat ataupun seleksi. Nah, yang pengelola di sini makanya saya sebutkan pemilihan penyedia itu yang berdebat langsung yaitu PPK, PP, pejabat pengadaan dan pejabat pemilihan. Jika pekerjaan tersebut nilainya di bawah 200 maka cukup menggunakan pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan dari mana? Apakah harus dari bagian kami, harus dari bagian pengadaan barang jasa? Tidak harus. Kalau di lingkup kerja panjang sudah ada personil yang memiliki sertifikasi, memegang sertifikat ahli pengadaan barang jasa tingkat dasar, sertifikat lulus, maka dia sudah berhak untuk mengajukan akun pejabat pengadaan melalui sistem PSI. Dan itu berlaku selamanya. Dan itu sudah bisa ditunjuk menjadi pejabat pengadaan oleh PPK, oleh PA. Jadi tidak harus lain juga perlu kami luruskan. Biasanya mungkin muncul tadi mungkin sambil guyon tadi PL mau ditarik ke baja semua. Kita nggak mampu. Cuma memang ada beberapa daerah lain yang sudah mempraktikkan itu. Jadi sebagai pengadaan baja itu mengelola semua pengadaan di kabupaten mulai dari PL juga tidak hanya tender. Namun harus juga diikuti antara personel juga ditarik semua ke bajas, semua PA dan semua AP dan administrasinya masuk semua ke bagian pengadaan biasa. Tapi kita belum ke situ karena kita mau menyadari juga dari segi kemampuan SDM dalam jumlah kita belum mencukupi, tapi kita masih lebih suka berhasil. Jadi itu kalau bilang pemilihan penyedia itu salah satunya itu diselenggarakan di dalam fungsi bagian pengadaan barang jasa yaitu pengelolaan pemilihan penyedia yang melalui metode tender cepat atau seleksi. Kemudian tahap ketiga yaitu pelaksanaan kontrak. Nah, pelaksanaan kontrak itu sudah masuk kembali menjadi ranah PPK
BPKOM sampai setelah terima itu PAKPK. Nah ini sedikit kembali lagi kami sampaikan urutan atau mungkin SOP ya dalam pelaksanaan pemilihan media. Tadi itu jawabnya diusulkan oleh Mbak Rita, data pemilihan di tempat kami, nah, itu kami luruskan gitu. Jadi urutan kalau ada tadi perencanaan kan misalkan ada pembangunan jalan di DPU ya Pak, itu jelas perencanaan oleh BPK ya, dokumen di UPD. Karena misalkan nilainya di atas 200 juta, maka harus menggunakan metode tender. Nah tidak harus, bisa jadi mungkin ada metode lain. Kalau misalkan barang bisa purchasing, tapi karena konstruksi atau buat tender. Akhirnya karena regulasi itu maka dinas PUPR mengajukan permohonan tender kepada kami di bagian pengadaan bahasa. Nah itu kami anggap itu sebagai amanat tersebut, permohonan tersebut adalah amanat. Pemilik kok bisa tetap di DPU. Okay. Akhirnya dengan ada permohonan tersebut kita membentuk pokja pemilihan. Kita ditugaskan untuk melakukan pemilihan penyedia sampai sejak persiapan pemilihan, evaluasi sampai masa standar dan sebagainya sampai penetapan sampai di akhir. Nah, sampai kita mengajukan calon pemenang. Sekali lagi calon ya. Kenapa calon? Karena itu hasil dari pemilihan oleh PPK pun masih bisa dimungkinkan untuk berubah. Itu menjadi kewenangan BPK. Setelah selesai kita mengembalikan tadi amanat tadi, hasil pemilihan penyedia kita kembali ke PPK. Ini loh Pak PPK hasil dulu yang tak dipilihkan penyedia seperti ini. Nah, BPKOM masih berwenang jika misalkan saya langsung dengan calon pemenang ini bisa, okay. Tapi dengan justifikasi atau alasan yang kuat atau tidak serta-merta asal milih juga harus ada alasan. Misalkan ada beberapa hal tadi yang bisa diikuti. Dengan pengembalian dokumen tersebut kita mengembalikan semua dokumen Mbak, semua dokumen yang diusulkan kami ditambahi semua berita acara tahapan pemilihan penyedia kepada PPKOM. Setelah itu PPKOM berkontrak dengan penyedia. Nah itu baru sudah tidak lagi dinyatakan sebagai calon pemenang, tapi sudah menjadi pemenang karena bertanda kontrak dengan PPKOM. Itu tahapan pelaksanaannya. Nah, sampai tahap sini, maka misalkan bangun jalan tadi, bangun jembatan ya, itu sudah penyediaan sudah mulai pembangunan di jalan. Itu PPKOM juga kembali lagi yang memantau pelaksanaan pengendalian. Nanti didampingi oleh dinas teknis. Kalau di Sekda yang mengelola yaitu bagian administrasi pembangunan. Sampai tahap ini malah kita sama sekali tidak masuk, enggak, hanya di pemilihan. Sampai ke setelah terima, itu jadi bukan berarti kita tadi saya sudah tuliskan bahwa dokumen itu justru kita kembalikan ke PPKOM atau OPD karena masih menjadi kewenangan OPD. Kemudian juga sekali tadi jawab Mas Bidang ya, dokumen apa saja ya. Jadi secara umum nanti di tiap paket pekerjaan atau paket tender itu ada yang namanya summary report. Itu ringkasan semua tahapan dari depan sejak pengumuman, kajulan, evaluasi sanggah jika ada, jawaban sanggah, sampai pengumuman dan penetapan itu muncul by system sudah ada, bisa didownload oleh penyedia, oleh penyedia bisa, oleh Koja bisa, oleh BPKOM bisa, tapi dengan menggunakan akun LPSP. Lanjut, ada gambaran. Nah ini, jadi semua pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia itu dilakukan menggunakan SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik. Jadi mungkin gambaran umum jika lelang itu ya ketemu kayak lelang pada Pak Adio, gimana itu lo bisa lo tekniknya seperti gambaran ini seperti itu, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Cuma di depan laptop tidak tahu orangnya siapa, cuma hanya membaca dan dengan penggunaan sistem
ini karena adalah untuk mengurangi kontak langsung antara pekerja dengan penyedia, dan itu menggunakan akun masing-masing semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, penggunaan pelaksanaan pengadaan itu melalui penyedia dengan sistem informasi dan diulangi yang diatur dalam PKLP. Jadi selain itu juga SPSC atau sistem informasi sistem pengelolaan pengadaan secara elektronik ini juga mewakili regulasi PPJ yang ada saat ini, yaitu Perpres 12 tahun 2021. Sebagai contoh, karena penggunaan akun semua ya. Kalau teman-teman seperti yang sudah biasa membuat perencanaan, seperti Mas Purnianto, Mas Donald itu ya, sudah biasa bahwa di perencanaan ada yang namanya aplikasi sirup, pernah dengar ya? Sistem informasi rencana umum pengadaan. Dan di situ amanat perpresnya atau tugas pokok dari tadi pelaku pengadaan bahwa PPKOM itu menyusun rencana umum pengadaan. Tapi di sisi lain tugas PA atau pengguna anggaran yaitu menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. Terus bagaimana dalam penjabarannya dalam aplikasi? Dalam aplikasi RUP bahwa sebuah akun PPKOM itu yang menyusun semua dokumen perencanaan terutama RUP. Namun dia tak pernah bisa mengumumkan tanpa sepengetahuan, tanpa diverifikasi dulu oleh PA. Jadi ada perizinan seperti itu. Itu sudah muncul di aplikasi. Jadi SPS itu mewakili juga regulasi bahwa gambaran seperti itu. Sementara PA yang menetapkan dan mengumumkan, yang mengklik finalisasi dan mengumumkan itu tetap menggunakan akun PA. Oke. Lanjut. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekaligus tadi menambah gambaran yang disiapkan oleh Pak Mas Duri tentang keterbukaan informasi di bidang pengadaan barang jasa. Apa saja data apa saja yang boleh atau terbuka, apa data apa saja yang dikecualikan. Ini contoh data di SPSC. Ini bisa dijumpai tanpa menggunakan akun. Secara umum di dalam aplikasi pengadaan itu pembatasan antara informasi terbuka dan informasi yang juga dikecualikan, yaitu apakah bisa diakses menggunakan tanpa menggunakan akun atau tidak. Kalau bisa diakses tanpa akun, itu berarti tergolong terbuka. Memang sudah bisa diakses. Salah satu contoh seperti ini. Tahapan ini bisa dilihat tanpa menggunakan akun. Jadi masyarakat bisa mengetahui sebuah pusat pengadaan sampai mana. Tapi jika terkait dokumennya, misalkan ini saat ini sedang proses download dokumen pemilihan, nanti juga ada pengajuan penafrahan. Dokumen pemilihan ini kalau umum tidak bisa, yang bisa hanya pemegang akun penyedia yang memang mendaftar tender ini baru bisa mengakses. Jadi secara umum seperti itu bahwa batasan yang diperbolehkan itu bisa diakses. Lanjut, nah ini yang perlu kami jelaskan. Tadi coba kami simpulkan bahwa semua dokumen yang masih bersifat proses itu dikecualikan. Nah, panjenengan bisa bayangkan misalkan sebuah tender kan di situ ada lomba, istilah kayak penawaran dari beberapa calon penyedia. Mereka tidak tahu tawaran penyedia satu dan penyedia lainnya tawarannya berapa nggak tahu. Karena itu jadi harga yang rendah. Kalau informasi itu dibuka, apa yang terjadi? Maka kita melanggar KIP pasal 17 itu, bahwa informasi publik apabila dibuka atau diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan serta persaingan usaha yang tidak sehat. Gitu. Itu kenapa
dokumen ataupun informasi yang sudah dalam proses itu tetap sifatnya tertutup. Contohnya itu dokumen penawaran, ada tender bisa diikuti oleh 2 peserta. Yang satu mengajukan permohonan informasi kepada PPID. Mas, kami minta tolong informasi data penawaran dia berapa? Kira-kira gimana itu? Boleh nggak? Benar apa tadi di Perki nomor 1/2021 dokumen data informasi di bidang pengadaan hampir sebagian besar terbuka, tapi ada batasannya. Batasannya yaitu jika proses itu sudah selesai atau end product. Lanjut Pak, Mas ini. Jadi dokumen itu jika sudah selesai atau bersifat end product itu bersifat terbuka. Maaf dulu tadi bahasannya. Nah ini satu hal lagi yang belum kami sampaikan. Jadi yang pertama bahwa meskipun tadi tertutup yang sedang proses itu juga sebenarnya terbuka tapi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam artian misalkan tadi penawaran, jadi Bapak Ibu sekalian dalam sebuah proses tender ada penjadwalan, sampai penjadwalan dibuka itu bahkan program pemilihan PPK atau volumenya dia itu tidak bisa mengetahui ini yang mengajukan penawaran siapa saja, CV apa saja, penawarannya berapa, tidak ada yang tahu. Bahkan kami di Bazar juga tidak tahu. Sama halnya yang muncul di dalam sistem yaitu peserta 1, peserta 2, peserta 3. Nanti jika memang sudah jadwalnya, jadwal sudah ditetapkan di depan ya. Kalau sudah jadwalnya pembukaan, baru nanti diketahui ternyata yang mengajukan CBA, PTB dan sebagainya nilai penawaran sekian. Jadi pada saat terbuka itu diketahui semua. Tapi yang mengetahui belum umum, hanya pelaksana atau pelaku pengadaan yang berkepentingan. Contohnya peserta yang mendaftar, peserta yang mengajukan penawaran, atau penjawab pilihan atau PPK. Di situ ada satu unsur lagi yang bisa melihat itu yaitu auditor. Ada inspektorat ya. Auditor itu bisa masuk, tapi harus mengajukan permohonan, pengajuan berdasar peserta siswa sebagai dasar. Sebagai contoh di inspektorat di tahun ini, sebenarnya dalam tahun lalu, tahun ini juga menetapkan paket-paket strategis yang harus dilaksanakan profesi audit di dalamnya. Nah, kita menerbitkan akun audit buat inspektorat untuk paket yang sedang berjalan. Tapi itu kan memang amat ada tugasnya juga jelas. Jadi akun itu hanya bisa diakses oleh auditor tersebut. Itu di tahap pelaksanaan, maksudnya sedang berjalan. Dan itu sedang berjalan, dia bisa masuk. Hanya di auditor dan peserta yang berkaitan. Lanjutnya tadi Mas terakhir mengenai sebagai umum, kesimpulan umumnya tadi sudah diketahui yang dikecualikan itu yaitu data-data informasi yang masih bersifat berjalan proses itu masih tertutup, masih dikecualikan. Sementara dokumen yang sudah selesai atau produk itu termasuk hal yang sudah terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Cuma tadi disampaikan contoh kasus tadi siapa Muhammad Taufik ya, benar gambaran juga pengalaman bagi teman-teman juga mungkin yang mengelola informasi di OPD. Beberapa kali kita ada permintaan, ya coba saya minta contoh gambaran dengan. Jadi itu seorang pribadi personal, ya, tidak mewakili lembaga, mengajukan permohonan ke mana ya Pak, PPID Sedan atau langsung ke bagian kami saat itu ya. Tapi yang jelas dia meminta data pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penerimaan dan data kontrak sejak 2021. Kira-kira berapa itu dokumennya? Ya, waktu Pak Du ya, mending tadi sengketa aja kalau orang Semarang apa? Rasanya ini sebagai gambaran. Tadi kalau disampaikan contoh kontrak berapa vendor lah tentunya.
satu kontrak. Kalau data pemilihan lebih unik lagi. Jadi kira-kira itu di tempat kami, misalkan ada satu tender, itu kurang lebih antara 1 rem sampai 1,5 rem itu adalah dokumen penawaran dari satu calon penyedia. Kalau misalkan tender itu diikuti oleh 10 peserta, itu baru satu pekerjaan, satu paket mewah. Padahal tahun ini bagian pengadaan badan direncanakan melaksanakan kurang lebih 198 paket. Tahun lalu ada 156 paket. Ya. Berapa dokumen yang harus disiapkan? Oke. Kalau secara umum sih tadi ada ringkasannya yang disebut summary report, gambaran umum. Tapi memang kita tetap juga buat dokumen yang sifatnya fisik. Tetap kita sampaikan sebagai laporan kepada PPK karena kita mendapat amanat untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Itu tadi tahapan mulai dari ada 12 tahapan tadi. Itu kami punya berita acara semuanya. Mulai dari berita acara pengumuman, pemilihan penyedia, evaluasi, berita acara sanggah. Meskipun sanggah tidak ada sanggah itu tetap kita laporkan bahwa sanggah sudah terlewati. Itu ada dokumen semua kalau di belakangnya. Dan itu yang nanti di akhir pengumuman kita kembalikan kepada PPK dalam bentuk laporan pelaksanaan tender. Itu dalam satu kali pekerjaan kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya semua dokumen yang diminta oleh tadi pengadu itu sebenarnya kalau dia benar-benar jeli, benar-benar update teknologi, semuanya sudah kita sediakan di web ini. Dan ini sebenarnya memang amanat nasional bahwa salah satu dari unsur atau salah satu dari prinsip pengadaan yaitu memang adalah transparansi. Dimana kita menggunakan aplikasi itu selain kita mengurangi kontak dengan penyedia atau pihak penyedia, kita juga sekaligus menayangkan perkembangannya. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Untuk perencanaan itu semua bisa diakses tanpa akun ini. Jadi kita anggap umum. Panjenengannya bukan PPK, panjenengannya bukan Pokja, bukan pejabat pengadaan bisa mengakses itu menggunakan melalui link zero.id. Dan kalau yang sekarang bawa laptop bisa juga masuk di situ data semua. Tidak hanya Purworejo, perencanaan seluruh Indonesia kan bisa lihat di situ. Kalau di Purworejo kemarin di awal tahun sudah kita cukupi, kita di semua perangkat daerah sudah menanyakan perencanaan tahun ini. Kemudian untuk informasi pemilihan penyedia itu juga bisa diakses umum tanpa akun melalui lpsc.purworejo.id. Tapi itu dengan catatan memang proses beberapa pekerjaan yang sudah selesai prosesnya. Hanya bisa mengetahui paket ini berapa nilainya, nilai kontraknya berapa, masih ringkasan ya, termasuk misalkan pemenangnya siapa, ada semua di situ. Nah kalau dokumen tadi detail misalkan hasil evaluasinya seperti apa, dokumen seperti apa, itu dalam bentuk manual yang kita aturkan kepada PPK. Jadi harapannya nanti kalau kembali masalah keterbukaan informasi publik, saya menyambut baik ini bisa lebih, harapannya dengan forum ini bisa lebih menyatu, satu suara, satu pemahaman, tidak lemah-lemahan. Contoh seperti kami nanti di basis kita juga menunjukkan data di dalam data, namun kita tidak bisa dipasrai keseluruhan karena ada beberapa data pengadaan yang memang berada di OPD, terutama di BPK. Seperti contoh, kita seringkali ketika ada audit BPKP atau BPK di BPKD, mesti muncul permintaan data pengadaan tahun lalu untuk semua metode pengadaan, tidak hanya tender, tapi juga melalui PM, melalui purchasing, melalui saklola. Nah kita nggak bisa mencukupi semua karena kita selama ini hanya mulai di tender. Sementara PL purchasing itu langsung oleh BPK.
Jadi kita juga berkoordinasi minta data ke BPD. Karena untuk mencukupi BPKP, ketika kita berhubungan dengan pihak dari luar, kita sudah tidak lagi membawa nama OPD, tapi menggunakan nama kabupaten. Jadi harapannya dalam program seperti ini nanti BPD bisa juga mengkoordinasikan pasokan data bagi BPD. Beberapa data dari OPD, tapi misalkan di bidang pengadaan, apa yang ada perlu ditampilkan. Saya pernah bahas sedikit, ini usulan nggak tahu ini benar mungkin ada tanggapan dari BPD, dari Kominfo. Jika terkait tadi dokumen yang tebel itu lah, yang terutama dokumen kontrak, saya itu mesti tebel. Gambaran saya setuju tadi, ada biasanya banyak sekali kontrak, banyak sekali pekerjaan. Di DPW itu rata-rata tiap tahun berapa paket ya? 90 ya, sampai 70 paket. Itu oke. Nah, gambarnya tadi setuju cukup sampel. Satu ya, sampel. Sampel bukan berarti hanya itu, tapi bisa diberi sampel yang beberapa paket yang strategis yang diperkirakan akan paling sering ditanyakan ke pihak luar. Kalau dikaitkan dengan MCP yang disebut, ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditetapkan menjadi paket strategis. Nah itu yang jelas, itu yang dipilih untuk diupload. Kemudian terkait ketebalan tadi, saya ini fotokopi ya kan kita buat di scan. Dan gambar kami, tetap ada yang pernah menampilkan poin-poin yang penting, misalkan nama, pekerjaan, nilai, saya aja depan sama yang ada tanda tangan. Ya, usulan kami loh. Meskipun kurang tahu itu kurang ideal, tapi minimal kita sudah mengumpulkan kewajiban sudah ditanyakan. Kalaupun nanti muncul pertanyaan ternyata ada yang buka, ini jadi kok dari dokumen komisi kan, ya ini moron nanti dinas belum dokumen aslinya, minta dana untuk fotokopinya gitu kan? Itu biar sedikit tambah dari kami. Mungkin dari kami cukup sekian. Saya akan mengharapkan jika ada tambahan pertanyaan dari teman-teman sekalian, harapannya nanti bisa kita sharing, terutama baik di bidang perhubungan informasi maupun di bidang pengadaan. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.